Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 102240110 dari kelas C124 Akuntansi. Yang saya hormati, Bapak Dr. Herianto SEMA AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah Anggaran Perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai anggaran penjualan, yang merupakan bagian penting dalam penyusunan anggaran komprehensif perusahaan. Langsung saja, kita masuk ke konsep dan tujuan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan anggaran lainnya. Anggaran ini harus disusun secara realistis karena jika tidak, maka perencanaan laba perusahaan juga akan menjadi tidak akurat. Secara umum, anggaran penjualan adalah rencana penjualan perusahaan dalam bentuk angka untuk periode tertentu. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang, membantu pengambilan keputusan manajemen, serta mempermudah pengendalian kegiatan penjualan. Selain itu, anggaran penjualan juga berfungsi sebagai pedoman kerja, alat koordinasi antar divisi, alat pengordinasian, serta alat pengawasan manajemen. Lanjut ke faktor dan langkah. Dalam penyusunannya, anggaran penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan keuangan, sumber daya manusia, kondisi pasar, faktor teknis, serta tujuan dan jangka waktu perusahaan. Langkah-langkah penyusunannya dimulai dari analisis kondisi, menentukan tujuan dan strategi pemasaran, melakukan analisis ekonomi dan industri, membuat forecast penjualan, hingga menyusun anggaran penjualan. Langsung saja ke contoh pertama pada PD Kurnia untuk menyusun anggaran penjualan tahun 2026 dengan terdapat kebijakan alokasi penjualan untuk daerah Jawa 50%, Sumatera 30%, dan Kalimantan 20%, dan harga jual tahun 2025 sebesar 4.000 dan akan dinaikkan 25% pada tahun 2026. Untuk memprediksi penjualan di masa yang akan datang, digunakan metode peramalan, salah satunya adalah metode least square dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Hasil dari forecast ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran penjualan. Berikut adalah data penjualan yang digunakan. Pada tahun 2021 dengan total penjualan 516.000 dengan nilai X minus 2. Tahun 2022 516.000 dengan nilai X minus 1. Tahun 2023 dengan total penjualan 580.000 dengan nilai X 0. Tahun 2024 dengan total penjualan 692.000 dengan nilai X 1. Tahun 2025 dengan total penjualan 624.000 dengan nilai X 2. Nilai X ditentukan dengan menjadikan tahun tengah sebagai 0, yaitu 2023. Selanjutnya, dilakukan perhitungan dengan mencari nilai XY dan X kuadrat. Kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai total. Dari hasil tersebut diperoleh sigma Y sama dengan 2.928.000 dan sigma XY sama dengan 392.000 dan sigma X kuadrat adalah 10. Kemudian dihitung nilai A dan B sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 585.600 tambah 39.200X. Untuk tahun 2026, nilai X sama dengan 3 sehingga Y sama dengan 585.600 tambah 39.200 dikali 3, total Y sama dengan 703.200 unit. Hasil ini merupakan prediksi jumlah penjualan pada tahun 2026. Selanjutnya, penjualan dialokasikan ke beberapa daerah. Untuk daerah Jawa 50% dengan total 351.600, Sumatera 30% dengan total 210.960, Kalimantan 20% dengan total 140.640, kemudian dibagi per triwulan secara merata. Harga jual naik dari 4.000 menjadi 5.000. Sehingga diperoleh total anggaran penjualan untuk daerah Jawa senilai 1.758 juta. Dan diperoleh Sumatera senilai 1.054.800.000. Dan diperoleh daerah Kalimantan senilai 703.200.000.
Pada contoh kedua, PT Sari Mulya memiliki data penjualan dari tahun 2016 sampai 2020. Perusahaan menjual produk ke dua daerah, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perbandingan 2:3. Harga tahun 2021 ditentukan sebesar 125% dari rata-rata harga 5 tahun sebelumnya. Berikut data penjualan per tahunnya. Pada tahun 2016 memperoleh 59.000 dengan nilai X minus 2. Tahun 2017 memperoleh 60.000 dengan nilai X minus 1. Tahun 2018 memperoleh 66.000 dengan nilai X 0. Tahun 2019 memperoleh 72.000 dengan nilai X 1. Tahun 2020 memperoleh 63.000 dengan nilai X 2. Selanjutnya dilakukan perhitungan sigma Y sama dengan 320.000. Sigma XY memperoleh 20.000. Sigma X kuadrat memperoleh 10. Kemudian dihitung nilai A dan B sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 64.000 ditambah 2.000X. Dari hasil tersebut diperoleh untuk tahun 2026 X-nya itu 3 sehingga Y sama dengan 64.000 tambah 2.000 dikali 3. Jadi total Y-nya sama dengan 70.000 unit. Lalu, alokasi per daerahnya yaitu untuk Jawa Tengah dengan alokasi 28.000, rata-rata per bulannya yaitu 2.333 dan rata-rata per triwulannya yaitu 7.000. Sedangkan untuk daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan alokasi 42.000, rata-rata per bulannya yaitu 7 dan rata-rata per triwulannya yaitu 10.500. Lalu, harga dihitung dari rata-rata 5 tahun yaitu Rp124, lalu dinaikkan 125% menjadi Rp155. Dan anggaran penjualan tahun 2021 PT Sari Mulya adalah sebagai berikut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.